Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas seminar keuangan internasional dengan judul Neraca Pembayaran Internasional. Terlebih dahulu, mari kita perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Elangga Tenggar Widodo, ada Ongki Ardianto, dan Ovina Mirjayana. Pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional merupakan catatan atas transaksi-transaksi yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain pada suatu periode tertentu. Seperti dijelaskan di atas bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat transaksi yang dilakukan oleh penduduknya dengan penduduk negara yang lain. Penduduk di sini dalam artian adalah individu, badan hukum, dan pemerintah. Tujuan neraca pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini termasuk ekspor dan impor, hubungan untung piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran. Nomor 2, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Fungsi neraca pembayaran internasional. Yang pertama, mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Yang kelima, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Sistem pencatatan neraca pembayaran. Sistem pencatatan dilakukan dengan menggunakan variabel debit dan kredit. Transaksi yang dicatat di sebelah kredit disebut transaksi kredit, dan transaksi yang dicatat sebelah debit disebut transaksi debit. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang keluar yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut transaksi negatif, transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Transaksi debit meliputi impor dari negara lain, penyebaran jasa transformasi, jasa asuransi, dan ongkos makalar kepada penduduk negara lain. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang masuk yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Transaksi kredit meliputi ekspor barang ke negara lain, penerimaan jasa transformasi, asuransi, ongkos makelar dari negara lain, dan penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain. Pos-pos neraca pembayaran. Yang pertama, pos transaksi dagang. Yang kedua, pos pendapatan modal. Yang ketiga, pos transaksi unilateral. Yang keempat, pos penanaman modal langsung. Yang kelima, pos utang piutang jangka panjang. Yang keenam, pos utang piutang jangka pendek. Yang ketujuh, pos sektor moneter. Yang kedelapan, pos selisih perizinan. Konsep neraca pembayaran. Konsep neraca pembayaran ada 3. Yang pertama, komponen neraca pembayaran. Berdasarkan neraca pembayaran, kita dapat mengetahui bahwa neraca dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau pos-pos dari suatu negara dapat dibedakan, yaitu pertama, transaksi dagang. Kedua, transaksi pendapatan modal. Ketiga, transaksi unilateral. Keempat, transaksi penanaman modal langsung. Kelima, transaksi utang piutang jangka panjang. Keenam, transaksi utang piutang jangka pendek. Ketujuh, transaksi lalu lintas moneter. Dari transaksi tersebut, maka transaksi ekonomi internasional dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, transaksi berjalan. Kedua, neraca modal.
Ketiga, selisih yang belum diperhitungkan. Nah, yang kedua dari konsep neraca pembayaran yaitu beberapa pengertian balance dalam neraca pembayaran internasional. Konsep balance dalam neraca pembayaran mempunyai arti yang berbeda-beda. Pada dasarnya ada 4 pengertian balance. Yang pertama, ada basic balance. Kedua, basic transaksi. Ketiga, transaksi accommodating. Keempat, liquidity balance. Kelima, balance transaksi pemerintah jangka pendek. Yang ketiga dari konsep neraca pembayaran yaitu beberapa sumber neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari penerbitan resmi antara lain. Yang pertama, nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterbitkan setiap tahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia. Laporan tahun pembukuan yang diterbitkan setiap tahun sekali masing-masing tahun anggaran oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, statistik ekonomi keuangan Indonesia yang diterbitkan 2 bulan sekali oleh Bank Indonesia. Yang keempat, statistik Indonesia atau Statistical Yearbook of Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik setahun sekali. Yang kelima, indikator yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik sebulan sekali. Beberapa masalah yang timbul dalam analisis neraca pembayaran. 1. Sering mengabaikan saling hubungan antar transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya, sehingga ketidakseimbangan dan neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan negara lain. Yang kedua, surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, jika mengalami defisit maka akan dianggap jelek. Yang ketiga, keputusan untuk memberi bantuan seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Terima kasih. Analisis neraca pembayaran. Yang pertama, analisis negara debitur dan negara kreditur. Kedua, analisis investasi luar negeri. Ketiga, analisis debt service capacity. Pengaruh neraca pembayaran luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Secara umum, apabila kita ingin mengkaji lebih mendalam terkait pengaruh neraca pembayaran luar negeri bagi Indonesia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai proses penyimbangan kembali neraca pembayaran. Karena pengaruh daripada neraca pembayaran terlihat secara jelas pada proses penyimbangan kembali neraca pembayaran. Di dalam proses penyimbangan kembali neraca pembayaran tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkat harga, tingkat kurs, dan sektor moneter. Analisa equilibrium disequilibrium neraca pembayaran. Konsep keseimbangan atau equilibrium dalam ilmu ekonomi sudah lama dipakai dalam berbagai bidang analisa ekonomi. Demikian juga sebaliknya konsep ketidakseimbangan atau disequilibrium. Keseimbangan dalam neraca pembayaran sering digambarkan sebagai suatu masa depan yang cerah, menanamkan rasa kepastian dengan penuh harapan dan dalam perekonomian. Kebutuhan untuk mengetahui neraca pembayaran sangat dibutuhkan dengan segera. Akan tetapi, pada kenyataannya, transaksi yang berlangsung berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka dari itu, untuk mempermudah mengetahui keseimbangan, ada beberapa konsepsi-konsepsi lain untuk mengetahui surplus defisit suatu neraca pembayaran. Antara lain, konsepsi saldo transaksi dasar, konsepsi saldo likuiditas bruto, konsepsi saldo transaksi cadangan resmi, konsepsi saldo likuiditas NATO, konsepsi transaksi jangka pendek, dan konsepsi saldo transaksi moneter. Fluktuasi neraca pembayaran. Fluktuasi neraca pembayaran disebabkan oleh banyak hal. Sebab-sebab yang menimbulkan fluktuasi ini antara lain ialah perubahan tingkat harga dalam negeri, pergeseran permintaan luar negeri, ketidakstabilan dalam negeri, dan keadaan struktur produksi. Sudah. Nilai pos-pos dalam neraca pembayaran suatu negara dapat berfluktuasi. Berdasarkan pola fluktuasinya, dapat dibedakan 3 macam disequilibrium.
neraca pembayaran internasional, yaitu pertama, disequilibrium neraca pembayaran musiman. Kedua, disequilibrium neraca pembayaran siklis. Ketiga, disequilibrium neraca pembayaran struktural. Proses penyimbangan neraca pembayaran. Proses penyimbangan kembali neraca pembayaran meliputi penyimbangan melalui perubahan pendapatan nasional, tingkat harga, tingkat kurs, tingkat bunga, dan melalui sektor moneter. Kesimpulan, neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu atau biasa 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktik hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional.